Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya selalu berbahagia. Saya lebih happy lagi, lebih bahagia karena bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dimanapun berada, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Tentu saja bersama saya, Don Nidi Kaiser. Oke pemirsa, kali ini saya ajak Anda untuk kita berbincang tentang 1 tahun ini soal hukum di tanah air kita gimana. Tidak terasa kita akan meninggalkan tahun 2025 dan kita masuk tahun 2026. Sesaat lagi, tidak terasa lagi. Kalau tahun berganti demi tahun tapi urusan hukum begitu-begitu saja jalan di tempat, ngapain kita ganti tahun tiap tahun, tetapi harapan tinggal harapan. Nah, kalau bicara soal penegakan hukum dan teman-temannya, bagaimana kita menganalisa kasus-kasus hukum sepanjang tahun 2025, kami hadirkan Doncast edisi Kaleidoskop buat Anda di bidang hukum. Tentunya kami sudah mengundang narasumber istimewa yang akan berbincang bersama saya. Sudah tidak asing lagi. Yang pertama, di sebelah saya sudah hadir, beliau adalah Hakim Konstitusi periode tahun 2003-2009, Marwarar Siahaan. Pak Marwarar, apa kabar? Baik, gini. Horas? Horas. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, kalau sehatnya itu sehat. Yang penting Bapak sehat. Iya. Kalau hukum kita sehat atau tidak? Ini yang menjadi problem. Ya kan? Kita diskusikan. Ya, kita diskusikan. Ini agak parah. Nah, sudah bergabung juga dengan kita, narasumber kita selain Bapak adalah Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Kita terhubung melalui Zoom, ada Prof. Jamin Ginting. Prof, apa kabar? Baik, Bang Doni, salam sehat. Salam sehat. Oke. Pertanyaan yang sama, Prof. Saya tanya ke Pak Marwarar, hukum kita sehat nggak? Kalau Prof lihat bagaimana hukum kita ini? Hukum kita ada lagu yang mengatakan aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Kalau aku favoritnya gini, Prof. Lagunya Trio Ambisi, jangan sampai 3 kali. Pak Marwarar tahu lagu itu ya? Pernah saya ingat, tapi nggak tahu betul lagunya bagaimana. Pura-pura. Iya, betul. Karena itu eranya sudah lama itu. Iya, memang zaman kita itu. Ya. Tapi begini, kalau kita ibaratkan lagu, kita nggak mau seperti kata Prof. Jamin tadi, aku masih seperti dahulu. Karena Pak Marwarar kan tahu betul bahwa hukum itu harusnya jadi panglima di negeri ini. Betul. 1 tahun terakhir ini, Bapak melihat hukum kita seperti apa? Wah, ini yang dahsyat sebenarnya. Kalau kita mengatakan sistem hukum dan sistem peradilan itu, boleh dikatakan kita merujuk pada satu saja, hasil penelitian Sebastian Pompe yang belum pernah dibahas oleh tokoh-tokoh hukum di sini secara serius ya. Dia mengatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia telah mengalami apa yang dikatakan keruntuhan kelembagaan Mahkamah Agung itu kan. Keruntuhan. Jadi institutional collapse of Padahal Indonesian MA Supreme itu Court. pintu terakhir dan harapan terakhir. Harapan terakhir. Jadi kalau kita bandingkan lagi perkembangan terakhir dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Said Didu itu tentang kita masih memiliki kedaulatan hukum sekarang, dia mengatakan sama sekali sudah hilang karena semua peradilan kita, kalau kita pakai istilahnya International Criminal Court di Statuta Roma, sham trial. Peradilan omong kosong, peradilan pura-pura, karena dia dikatakan peradilan pura-pura karena dia sebenarnya melindungi orang-orang tertentu saja proses peradilan itu dilakukan. Acaranya betul, tapi peradilannya sudah diset begitu, hasilnya sudah bisa diramalkan. Yang menurut Pak Said Didu itu saya kira inilah yang terjadi, bahwa yang mendikte hasil peradilan sekarang itu adalah para oligarki. Kalau rakyat diadili di sana, kita hanya menyaksikan bahwa dia akan dihukum. Ini barangkali yang gawat itu. Jadi kalau kita pakai istilah itu, institutional collapse itu, yaitu bahwa telah rontok sistem hukum itu, dan kalau ukurannya di ICC itu, kalau di dalam bidang HAM itu menyebabkan International Criminal Court boleh masuk, tapi tentu kita belum menyetujui Statuta Roma itu. Intinya sham trial itu bahwa hukum itu
dikatakan dia menjadi sesuatu yang pura-pura saja, tetapi semu, dia melindungi. Dan itu barangkali ada sesuatu yang gawat, Pak. Satu kali saya mendukunglah para pemilik tanah pribumi yang dirugikan betul oleh tingkah laku para konglomerat oligarki. Jadi kita di pengadilan Tun itu, lawyernya oligarki itu mengatakan karena dia kenal saya Pak Sihan, capek kau bela-bela itu rakyat itu, katanya. Kenapa? Kan kita harus berjuang. Iya, di Mahkamah Agung itu tidak ada dibaca berkas, katanya. Jadi apa yang dibaca, saya bilang amplop kuning, katanya. Jadi saya kaitkan dengan amplop apa yang itu apa? Ya amplop kuning itu, amplop. Oh, yang ada isinya. Bukan berkasnya itu kan. Itu berani kali Anda mengatakan itu. Berani kali Anda mengatakan itulah katanya. Jadi itu menjadi sesuai dengan apa yang dikatakan Said Didu dan juga yang dikatakan oleh Sebastian Pompe. Sudah rontok sistem hukum dan peradilan kita. Anda memilih istilah rontok, tapi Prof jamin kalau sudah rontok artinya harapan bisa saja sirna. Cuma kemarin Prof kan Zaraf Richard ini kan ditolak bandingnya kan, baliklah ke 18 tahun itu kan. Menurut Anda apakah peradilan semu, kemudian institusi Mahkamah Agung yang rontok tadi itu, bisa nggak harapan itu tumbuh kalau kita melihat contoh kasus yang ada di depan mata kita? Gimana Prof, catatan Anda? Ya, begini ya, dalam suatu sistem hukum di suatu negara, kita ada 3 hal yang seperti diucapkan dalam teori Lawrence M. Friedman ya. Ada struktur hukum yang disebut sebagai legal structure, itu ada institusi penegak hukum di dalamnya, ya seperti polisi, jaksa, hakim. Selain itu juga ada legal substance ya, itu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, surprise ya, di awal tahun nanti kita akan melaksanakan 3 sekaligus undang-undang, yaitu undang-undang KUHP, hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum penyesuaian pidana. Nah, itu dari sisi substance ya, walaupun terkait dengan undang-undang perampasan aset yang kita dambakan bahkan sudah pernah didemo di depan DPR juga ternyata seperti angin lalu saja ya, nggak dilaksanakan juga begitu. Lalu terkait dengan budaya hukum kita, legal culture ya, sebagaimana sikap masyarakat terhadap kepatuhan terhadap hukum yang ada di Indonesia ini, budayanya, budaya korupsi, ya, budaya buang sampah sembarangan, budaya penebangan hutan secara suka-suka hati. Nah, itu kan menjadi review yang harusnya di akhir tahun ini bisa dijadikan dasar kita begitu. Dan saya kasih contoh terkait itu dengan legal structure ya, struktur hukum kita. Tadi Pak Muarraf sudah menyatakan bahkan putusan MK saja yang menyatakan polisi tidak boleh menjabat di instansi sipil dilawan dengan Perkap Kapolri 150. Nah, ini di depan publik dipertontonkan suatu pertentangan yang tidak seharusnya. Bagaimana ketaatan hukum ya, budaya hukum itu penegak hukum tidak menunjukkan begitu loh. Sulit kalau kita begini. Nah, ini yang menjadi contoh negatif menurut saya. Nah, kembali tadi pertanyaan tentang Jarod Richard, ini kita lihat garda terakhir di mana keadilan harusnya ditemukan, di situ juga tidak ada keadilan. Nah, ini kekecewaan masyarakat ini jangan sampai mengklimaks gitu ya, seperti apa yang terjadi di negara mana itu yang demo sampai rakyatnya, generasi Z-nya turun ke jalan begitu untuk melakukan demonstrasi begitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita melihat begini, Bang Doni, kita lihat seperti angin gitu loh. Angin itu kita bisa merasakan, tapi tidak bisa kita lihat gitu. Sama, di negara kita sudah melihat kebobrokan hukum kita terjadi, kita merasakan, tapi tidak bisa men-touch gitu loh. Tidak bisa merubah, tidak bisa. Nah, ini kan kekecewaan cukup mendalam gitu. Kita sering mendengar kalau mau ngurus perkara ke polisi, hilang ayam nanti bisa hilang kambing jadi hilang lembu. Itu kan realitas gitulah. Maksudnya Anda melaporkan kehilangan, contohnya orang melaporkan kehilangan motor, lalu dia harus membayar untuk mencari motornya lebih besar dari harga motornya. Nah, kalau masuk ke pengadilan nanti nambah uang lagi buat jasa untuk menghukumnya. Nah, ini kan
kalimat-kalimat yang umum di masyarakat kita dengar, tapi nggak ada nilai diri kita untuk memperbaiki sistem itu. Nah, kalau ke pengadilan, nah begitu juga. Kalau berperkara harus, tadi Pak Muara bilang harus ada amplop kuningnya. Nah ini kan memang realita begitu. Nah bagaimana cara memperbaiki ke depan itu menurut saya, nah inilah political will kita ya, ada di pimpinan, apakah itu pimpinan lembaga judicial, pimpinan legislatif maupun eksekutif. Jadi bagaimana gitu? Kalau budaya hukum lagi ya, nyebrang sembarangan. Ini sebenarnya hal kecil ya, Bang Doni. Contohnya, sekarang banyak sekali orang melawan arus motor, ya, nyebrang sembarangan. Itu kan menunjukkan karakteristik pembangkangan terhadap aturan hukum dari hal kecil. Tetapi pembangkangan terhadap hukum itu nanti bisa lebih besar lagi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat. Dari kecil aja sudah terbiasa membangkang hukum. Iya. Akhirnya besar juga membangkang hukum. Nah, jadi pemerintah ini harus belajar dari negara-negara maju bagaimana mereka merestorasi terkait dengan kepatuhan hukum mulai dari anak-anak, dari kecil, ya bahkan di Jepang ya sama sekali mereka pendidikan tentang hukum itu sudah mulai diajarkan, mulai dari tingkat PAUD ya. Nah itu sebenarnya kita kehilangan kesempatan itu. Jadi kita negara yang dari awal sudah berontak atau sudah tidak patuh terhadap hukum sehingga ke bawah begitu loh sampai mereka dewasa gitu ya, kriminalisasi tinggi, patuhan hukumnya rendah kita. Begitu maksudnya. Iya, saya khawatir Pak Marwarar, kalau kata Prof Jamin tadi, kita perlu memangkas satu generasi untuk memulai dari basic gitu kan, soal hukum, masukkan ke kurikulum, lakukan pembiasaan ya kan, penegakan hukum, reward and punishment. Cuma saya juga harus apresiasi nih Pak Marwarar, Kejaksaan Agung lah coba kita. Beberapa waktu lalu kan Anda dan Prof Jamin juga lihat Presiden dengan bangganya mempertontonkan hasil uang sitaan yang jumlahnya fantastis itu kan, sampai bertumpuk-tumpuk itu. Soal kasus Riza Khalid ya kan, ada harapan sih sebenarnya, tapi saya khawatir itu lagi-lagi kata Anda tadi Pak, harapan semu karena peradilan semu sebenarnya yang berkuasa oligarki. Bagaimana meyakinkan masyarakat kita bahwa selalu ada jalan? Ya, jadi saya kira memang ketika didemonstrasikan bahwa nilai uang yang sebesar itu dikembalikan kepada negara sebagai karya dari penegakan hukum, kalau saya melihat dari sudut nilai boleh dia besar, tetapi dari sudut apa yang menjadi dasar pengembalian wibawa hukum itu menurut saya kecil karena hanya didemonstrasikan begitu saja. Tetapi kalau mau mengukur artinya berapa besar yang sudah bisa dieksekusi, kita bisa melihat contoh misalnya kalau Sylvester Matutina saja sebagai contoh putusan berkekuatan belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itu berarti ada contoh di peradilan yang menyangkut korupsi, kemungkinan besar bahwa banyak perkara berkekuatan belum dieksekusi kan. Barangkali mengagetkan Anda kalau saya katakan bahwa pernah Ketua BPK itu Pak Anwar Nasution bisikkan sama saya melihat di mana itu putusan-putusan peradilan yang menghukum para terpidana itu mengembalikan uang itu, saya belum melihat katanya hasilnya. Tapi saya kritik dia, Anda itu Ketua BPK, Anda tentu dengan mudah mengalahkan perintah audit gitu kan. Jumlah di seluruh Indonesia berapa yang sudah berkekuatan, berapa yang sudah dieksekusi, itu laporan per bulan bisa dilihat. Oleh karena itu kalau misalnya secara individual apa yang dikatakan pengembalian uang yang berhasil dibawa Kejaksaan Agung untuk kembali kepada negara secara individual jumlahnya boleh besar, tapi itu adalah relatif dari sisi jumlah perkara dan orang yang terlibat yang belum pernah diumumkan itu. Dan pernah diberi, karena saya dulu kawan dari Pak Anwar, dia bisikkan saya, bisikkan, tapi sekarang bukan saya bisikkan kan, dia terang-terangan. Karena saya curiga melihat Sylvester Matutina satu contoh tidak dieksekusi 6 tahun. Saya juga kaget itu, bahkan saya pernah berbincang sama dia dalam talk show. Kalau ku tahu dia belum selesai kasusnya itu,
langsung ku telepon aparat saat itu. Jadi barangkali kata kunci sekarang ini, pengawas itu harus diawasi. Nah, siapa yang mengawasi? Who watch the watchman gitu. Kalau yang mengawasi juga masuk angin gimana? Ya itulah, itu adalah suatu mekanisme yang berurutan terus. Jadi kalau jaksa itu sebagai pengawas, mesti ada pengawasnya itu lagi. Tentu kita bilang tadi BPK, audit. BPK juga harus bisa diperiksa dong, ya kan? Ini sila terakhir, pada kunci terakhir itu adalah penanggung jawab daripada negara ini adalah presiden. Setuju. Nah, pertanyaannya, Prof. Jamin, kalau kita tadi mengapresiasi prestasi Kejaksaan Agung, tetapi kan Anda juga tadi mengkritik Kejaksaan Agung, kepolisian, ini kan APH semua, alat penegak hukum semua. Satu masuk angin, dia jadi ekosistem yang lain, sama-sama masuk angin, ya kan? Bahkan orang, Prof, sekarang lebih banyak datang ke Damkar, ya kan, untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana Anda memberikan highlight bahwa Kejaksaan Agung kita di era Jaksa Agung sekarang setidaknya ada harapan lah mungkin, Prof, gimana? Nah, kalau kita lihat kejaksaan hari ini, kejaksaan ini kan tugasnya sudah sangat baik sekarang begitu loh. Kita bandingkan dengan KPK, sekarang lebih banyak kan kita lihat bagaimana OTT dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Saya kira kejaksaan juga cukup baik yang melakukan. Cuma permasalahannya adalah kejaksaan kan dapat suplai perbuatan-perbuatan itu dari penyidik gitu dalam tindak pidana di luar dari tindak pidana kewenangannya begitu ya. Nah, kalau tidak dinaikin ke kejaksaan juga nggak bisa apa-apa lagi begitu, tidak bisa melakukan perbuatan apapun. Jadi yang namanya criminal justice system ya, mulai dari penyidikan, penuntutan, itu harus sinergi. Nah, sekarang ini kita lihat ya, dengan KUHP yang baru, hukum acara pidana, konsep terkait dengan criminal justice system itu ada raja-raja kecil di kepolisian, raja-raja kecil di kejaksaan, raja-raja kecil di pengadilan. Jadi tidak terkumpul sinergi, check and balances-nya nggak masuk begitu. Dan itu yang sebenarnya di dalam, menurut saya kondisi itu sepertinya, dugaan saya belum tentu juga benar ya, bisa jadi memang dikondisikan seperti itu, masih senang dalam ada kenyamanan simbiosis mutualisme ya. Ya, nah sekarang bayangkan polisi sekarang berwenang, sangat berwenang sekali ya. Dulu kita dengar partai-partai parcok gitu ya. Karena kita tahu ya parcok gitu, sangat berkuasa sekali ya. Masuk ke instansi-instansi lain, punya kewenangan penangkapan, penyidikan, tidak dengan izin daripada pengadilan, ya, hakim pemeriksa pendahuluan yang kita harapkan ada dalam sistem hukum kita, nggak ada sekarang, begitu kan? Nah, itu kan salah satu bentuk bagaimana mereka nggak mau diawasi, begitu. Nah, jaksa yang harusnya mengawasi mereka dalam konsep domitus litisnya proses litigasi diabaikan. Sekarang nggak pakai domitus litis, pakai diferensiasi fungsional. Jadi ya kalau urusan kamu, urusannya urusan saya. Nah, inilah makanya saya sih tidak melihat ya, mudah-mudahan hukum yang jelek ini bisa dipegang oleh manusia yang baik gitu ya. Kan nggak selamanya manusia itu ada yang baik sesuai dengan keadaan begitu ya. Nah, jadi kalau sistem yang baik, siapapun yang melaksanakan harusnya baik begitu, tidak berdasarkan kepada subjektivitas orangnya. Nah, jadi menurut saya ya, apapun hukum yang ada itu harus ada check and balances. Ya, sebaik-baiknya orang ya, menurut Kierkegaard ya. Kalau Kierkegaard itu kan mengatakan kenapa orang bisa korupsi? Karena ada kewenangan tanpa accountability, tanpa pengawasan. Ya, orang baik pula, kalau orang baik pun kalau dia tanpa pengawasan memiliki kekuasaan dan plus diskresi, ya pasti dia kecenderungan jahat muncul. Ya, Lord Acton mengatakan power tend to corrupt gitu ya, absolute power corrupt absolutely. Nah, itulah kayaknya nggak ada jabatan tanpa pengawasan, ya itu bahaya. Oke. Iya, kalau soal terakhir tadi kata Prof ya, Pak Murwarar, ada candaan di masyarakat. Ya gimana orang Indonesia itu nggak korup, berani. Tuhan aja dikibulin, kan dia bersumpah atas nama Tuhan kan, dengan jabatannya ya kan. Nah, Tuhan aja dilawan, gimana kalau cuma manusia gitu kan.
Ya, tapi kita nggak bahas soal ketuhanan itu ya Pak. Ya, kita rehat dulu sejenak. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita yang menurut saya baru babak pertama sudah panas kepala saya. Makanya kita minum dulu setelah ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast bersama saya Doni The Kaiser alias DK. Selain Anda saksikan melalui layar Nusantara TV, terima kasih Anda juga saksikan program Doncast di kanal YouTube kami dan juga melalui platform media sosial. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada masukan, kritik, pertanyaan terkait dengan diskusi dalam episode kali ini, silahkan tuliskan di kolom komen atau chat. Saya masih berbincang soal hukum. Kita bicara bagaimana kaleidoskop hukum sepanjang tahun 2025 ini dengan dua suhu, dua master yang ada di studio dan melalui Zoom. Ada Bapak Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi 2003-2009, dan juga ada Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Pak Marwarar sama Prof. Jamin, sekarang kita coba lebih fokus dulu ke institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Kalau Bapak sendiri, Pak Marwarar, melihat kepolisian kita ini seperti apa setelah ada pembentukan tim reformasi Polri, kalau kita kaitkan dengan harapan masyarakat, jangan lagi orang datang itu ke Damkar kalau urusannya urusan hukum, ya kan? Tapi memang ada harapan datang ke polisi, selesai perkara. Bukan soal apa itu, ada istilahnya itu teman-temanku di Medan itu, habis apa itu, pokoknya kasih KUHP, kasih uang, habis perkara. KUHP itu dulu. Gimana Pak Marwarar? Tapi sebelum sampai ke sana, saya kira apa yang menjadi indikator ketika reformasi kepolisian menjadi satu prioritas, itu tentu menjadi satu petunjuk juga bahwa keduaan masyarakat itu oleh Presiden sebagai pimpinan eksekutif dan kepala negara melihat perlunya ada reformasi. Tetapi kalau kita perhatikan tugas kepolisian sebagai penyidik di dalam penanganan perkara pidana itu, baik di sistem lama dulu, KUHP yang lama dengan yang baru juga, menurut saya bahwa itu adalah suatu proses dari hilir sampai ke hulu, dari hulu sampai ke hilir ini merupakan apa yang disebutkan di the integrity of the criminal justice system. Jadi ada integritas satu kesatuan dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu menjadi pertanyaan, kenapa hanya polisi yang direformasi? Tentunya kalau di dalam pengawasan itu atau dalam aliran perkara itu, dia ada pengawasan horizontal antara satu instansi dengan yang lain, yaitu misalnya kejaksaan sebagai penuntut umum mengawasi juga hasil penyidikan, kejaksaan juga diawasi oleh pengadilan, terutama sekali ada pra-peradilan juga, sampai kepada putusan dan lain sebagainya. Kalau misalnya semua sudah rusak, yang menjadi prinsip utama sebenarnya perbaiki dulu peradilan, karena di sini bermuara semua. Ya makanya benteng terakhir. Kalau benteng terakhir itu diperbaiki lebih dahulu prioritasnya, bukan polisi, tapi kita sudah terjadi begini, ya saya kira. Tapi penting juga kan reformasi Polri kan. Penting. Kan ada sahabat-sahabat Anda di situ, Prof. Jimli, ya, Prof. betul. Mahfud. Ya. Saya setuju, tetapi kalau dia sendirian, tetapi di sini tidak bisa, itu namanya menjadi harus simultan, karena dia adalah suatu peradilan yang mengalir satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Integral dia. Jadi oleh karena itu, kalau dia di sini bagus, di sini rusak, kami mawon. Bisa-bisa kalah malah, ya, nggak ada perubahan. Benteng terakhir sebenarnya adalah peradilan. Sehingga menurut saya tekanan utama itu ada pada perbaikan di peradilan ini, karena bagaimanapun apa yang kita lihat sekarang ini, dia menjadi suatu peradilan yang dikatakan sham trial itu. Ya dari hulu sampai ke hilir sudah terjadi begitu. Tetapi benteng terakhir itu juga merupakan sesuatu fokus kita sebenarnya. Bagaimana kita memperbaiki semua ini. Jadi kalau misalnya meskipun kurang lebih
perbaikan yang ada itu terjadi secara pincang, tetapi kalau kokoh di peradilan ini saya kira yang menjadi fokus menurut saya ya. Oke, saya setuju. Tapi Prof Jamin punya pendapat tersendiri tentang, saya nggak mau bilang parcok ya, pokoknya kepolisian. Silakan Prof. Ya, sangat menarik ya. Kita lihatlah hasil penelitian mengenai kepercayaan publik kepada kepolisian. Tidak pernah ada peningkatan ya. Terjadi banyak penurunan, apalagi pada saat kasus Sambo ya. Setelah kasus Sambo ada jenderal narkoba. Nah, kan begitu. Tapi Sambo aja udah berubah loh, Prof. Sekarang rajin pimpin ibadah loh. Puji Tuhan. Betul ini, viral videonya di dalam lapas. Itu menandakan dia berada di dalam, ya kan? Iya, begitu. Jadi ada penurunan ya terhadap kepercayaan publik kepada kepolisian. Kenapa itu terjadi? Menurut pengamatan saya, polisi itu masih menginginkan kedudukannya seperti masa lalu sebagai bentuk TNI begitu ya. Mereka nggak sadar kalau mereka itu adalah sipil begitu. Nggak sadar mereka itu kalau adalah sipil. Saya kasih contoh. Dalam proses penyidikan ya, yang menjadi atasan penyidik itu sebenarnya adalah jaksa yang melakukan pengawasan ya, koordinator dan pengawasan. Tetapi ada nggak polisi tampak lebih patuh daripada jaksa daripada kepala polisinya, atau contohnya dia penyidik di Kapolres atau Kapolda atau Kabareskrim. Mereka lebih patuh kepada atasan daripada kepada perintah dari penyidik. Itu membuktikan kalau sistem kemiliteran itu lebih kental sekarang kepangkatan itu dibandingkan dengan fungsionalnya begitu. Nah, itu yang menjadi, bahkan makanya kekuasaan penuh di Kapolri itu kayak militer banget, militeristik itu. Dan bukan sipil begitu. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan sehingga garis komando itu sangat menyebar dengan cepat. Jadi polisi bawahan tidak bisa membantah atasan. Siapa? Itu 86 Pak, 86. Nah gitu kan, jadi nggak menunjukkan sikap sipil sebenarnya. Itulah kesalahan yang terjadi kepada militer itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat militer ini ya harus humanis begitu loh. Jadi mereka bisa merasakan blending gitu Bu. Menyatu dengan masyarakat sebagai bentuk sipil sehingga mereka bisa diterima di dalam masyarakat. Jangan image masyarakat selalu kalau berhadapan dengan polisi pasti nanti urusannya saya diminta duit. Image yang sudah budaya hukum yang terbentuk susah merubah itu. Nah, jadi itu harus dilihat. Kenapa? Karena dalam sistem rekrutmen terhadap kepolisian juga banyak terjadi seperti itu. Banyak kita dengar orang kehilangan 5 miliar, 4 miliar untuk masuk Akpol, contohnya begitu kan. Nah, pertanyaannya yang masuk Akpol itu, apakah benar ya 10% itu adalah murni, 90% harus sogok? Kan itu kan pertanyaannya. Benar nggak itu yang beredar-beredar di masyarakat? Bahwasanya untuk masuk Bintara, untuk masuk sekolah perwira, untuk apa harus? Nah, kalau dari didikannya sudah nggak benar, inputnya sudah nggak benar, outputnya juga jadi masalah nanti. Dia terbiasa seperti itu. Makanya kita perlu pengalaman ya, seperti apa yang terjadi di Hong Kong dulu. Dia diputus 2 generasi kepolisiannya diputus gitu. Jadi orang-orang baru yang benar-benar tapi dikasih kesempatan supaya mereka bertobat gitu. Maksudnya supaya yang senior-senior itu mengembalikan kalau ada hasil kejahatan. Di Hong Kong itu Prof memang sangat-sangat revolusioner ya langkah yang ditempuh. Tapi memang bisa mengubah mindset, karakter dan behavior polisi Hong Kong yang sebelumnya memang sangat korup sekali. Cuma kan di sini kayaknya agak susah ya, Prof. Kalau misalnya tutup itu polisi, rekrutmen dimulai dari nol, tugas polisi itu kan tidak bisa tergantikan juga. Atau sementara apa bisa diserahkan ke Satpol PP atau Damkar, itu kan juga bukan sebuah solusi gitu kan. Ada nggak cara instan, Prof? Kalau misalnya polisi itu harus diubah? Enggak, saya kira enggak semua juga polisi seperti itu ya. Ada juga polisi-polisi yang baik dalam institusi kepolisian saat ini yang tidak bersuara karena mereka nggak berani, begitu loh. Ada. Nah, jadi
tinggal dicari saja masa transisi, kan semua ada masa peralihan lah, 2 tahun kek, 3 tahun kek masa peralihan. Tetapi anak-anak yang baru dari Akpol ini nantinya tidak ada benar-benar murni, tapi mereka harus bertanggung jawab gitu, murni. Karena kan kalau sudah tamat dari situ, lalu mereka ketemu orang yang nggak beres juga, akhirnya terikut gitu. Nah, makanya harus mereka diberi kekuasaan. Nah, untuk itu ya makanya reformasi kepolisian ini harus benar-benar dilihat dari rekrutmen, jangan dilihat dari laporan masyarakat. Oh, masyarakat ini polisi, terus polisi ini diselesaikan. Bukan begitu, mereka bukan tempat pengaduan, karena bukan. Mereka harus memperbaiki struktur ke depan untuk perbaikan. Jadi menurut saya tim reformasi kepolisian harus dari akarnya, akar permasalahan, yaitu rekrutmen kepolisian. Di situ pengawasan terhadap struktur jabatan, merit and system, ya. Anda bayangkan kalau untuk jadi Kapolri, Kapolda kan sikut-sikutan tuh. Nah, ada nggak merit system di situ? Orang yang berprestasi, Adi Makayaksa, yang harus menduduki, jangan Adi Makayaksa tapi nggak punya jabatan, kan lucu begitu kan? Sayang ininya. Oke, baik Pak Marwarar, ini masih bicara soal institusi kepolisian. Kan yang beberapa bulan, bahkan setahun terakhir ini yang masih tetap ramai soal isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo gitu kan. Babak baru kemudian ijazah sudah ada di tangan penyidik, ya kan. Nah, berdasarkan itu banyak juga masyarakat yang menilai ini tendensi politiknya cukup kental. Tapi kan kita bicara polisi sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum bisa diintervensi politik atau bagaimana Anda melihat kalau kita kaitkan dengan kasus yang terakhir ini? Ya, saya kira tadi kita bicara dulu tentang perubahan kepolisian melalui reformasi ini. Sesungguhnya sebenarnya kalau diukur dari 3 anasir hukum itu yang disebut Pak Jamin tadi itu, dari sudut struktur, dari sudut kultur, dari sudut substansi, ketiga-tiganya ini harus dicakup. Kalau kita melihat misalnya lahirnya Perkap yang menganulir lagi putusan Mahkamah Konstitusi, itu bukan hanya masalah kultur kepatuhan kepada konstitusi kan, tetapi juga adanya satu sikap bahwa tidak taat kepada konstitusi itu siapa yang mengawasi kan? Aparat sendiri tidak taat. Ya, jadi ada pengawasan itu, dan ada game yang selalu kita lihat itu pengawas itu juga harus diawasi. Jadi misalnya pengawasan terhadap kepolisian tidak hanya yang ada dalam struktur kepolisian, tetapi juga harus menyangkut pengawasan eksternal itu seperti apa. Sehingga misalnya seperti banyak ada orang mengadu ke provos atau apa itu kalau kepolisian, tetapi mereka juga harus diawasi ini kan. Yang ini menyebabkan warnanya menjadi berbeda sehingga bisa melihat bahwa pengawasan itu juga harus diperbaiki. Nah, dalam soal ketaatan kepada hukum atau konstitusi itu, ya saya kira sangat agak parah ini kan. Agak parah atau memang parah nih Pak? Parah, karena peraturan lembaga itu boleh mengatur memang kalau ada mandat dari undang-undang. Yang kedua, kalau menyangkut hak, apalagi hak asasi, tidak boleh diatur di dalam peraturan kelembagaan. Meskipun dalam pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ada itu seperti sebuah lembaga boleh mengatur lebih lanjut. Tetapi ada mandat dulu, ada delegasi dari undang-undang itu. Dan juga substansi itu kalau menyangkut hak, apalagi dia katanya kan bahwa polisi boleh menduduki sekian puluh banyak jabatan itu soal hak, itu bukan porsinya peraturan Kapolri, tetapi itu di undang-undang. In kasus dalam hal itu tadi putusan MK itu adalah suatu undang-undang juga, artinya dalam arti negatif ketika dia membatalkan undang-undang, itu yang disebutkan negative legislation. Jadi produk MK itu sama dengan undang-undang, dan konstitusi menyatakan ketaatan terhadap konstitusi juga harus taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dia menelikung begini dengan membuat peraturan Kapolri, justru menegakkan apa yang sudah dinyatakan tidak bisa. Inilah yang parah di dalam kehidupan konstitusi, bahwa sebenarnya para pemimpin juga kok tidak mematuhi dan memahami konstitusi. Artinya dari hal yang sangat mendasar saja itu bisa akal-akalan,
bagaimana dengan kasus-kasus yang ditangani kan? Nah ini menarik. Sebentar, Prof. Jamin, ini soal perkembangan isu kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan keterlibatan kepolisian dalam upaya penyelesaian masalah ini. Anda melihat polisi seperti apa sekarang ini? Ya, kalau dilihat dengan apa yang terjadi dua perkara baik di Mabes Polri maupun Polda, ya tentunya yang di Mabes Polri sudah diberhentikan karena memang kurang cukup bukti. Nah, kita bahas terkait dengan di Polda ini kemarin terakhir update-nya sudah dilakukan gelar perkara khusus dan juga ijazahnya sudah ditujukan kepada pelapor. Kepada terlapor begitu tersangka gitu ya, sudah ditujukan. Artinya apa? Artinya kekhawatiran terkait dengan ijazah palsu itu sebagai suatu bukti yang memang real ada itu sudah terbantahkan begitu. Berarti ada ijazah tapi kebenaran faktual terkait hasil atau tidak kan tergantung pembuktian pengadilan. Paling tidak barang buktinya ada gitu terkait dengan adanya permohonan gelar perkara khusus yang sudah dilakukan. Nah, tapi saya kira polisi juga agak lambat ya dalam menangani perkara ini sehingga berlarut-larut. Ya, saya nggak tahu persis apa yang menjadi kekhawatiran ataukah karena atensi publik cukup dalam terkait dengan kasus ini. Tapi yang pasti sebenarnya ini kasus gampang dan bisa diselesaikan dengan singkat. Nah itu menurut saya. Tapi kenapa terlalu diurur seakan-akan gitu ya, seakan sulit padahal ini kasus yang teroris saja yang begitu cepat sulit bisa cepat selesai. Kenapa urusan ijazah kan kita malu sebenarnya, negara yang begitu besar dengan kepolisian yang begitu baik, tapi menangani kasus ijazah kalau orang asing lihat kita jadi ketawain ini sama polisi asing. Artinya gini Prof, terlepas soal hasil akhir nanti benar atau salah ya, artinya dengan posisi kepolisian seperti sekarang ini Prof, ini kan malah membuka terang benderang bahwa polisi itu sebagai institusi penegak hukum malah bisa terintervensi oleh hal politik, begitu ya? Ya, kita lihat kan orang yang suka mengatakan no viral, no justice kan begitu di Indonesia itu kan. Jadi segala sesuatu harus diviralkan dulu supaya ada kontrol begitu. Padahal kontrol itu kepolisian itu sekarang hampir negatif. Anda bayangkan siapa sih yang kontrol kepolisian saat ini? Nggak ada. Ya nggak ada. Kita ngomong ke siapa? Kompolnas. Kompolnas, ya mohon maaf aja ya, Kompolnas kan belakangan ini apa yang kita perdebatkan selalu lebih cenderung saya lihat memihak kepolisian dalam menjawab di media begitu loh. Kalau menurut saya perhatikan kalimat-kalimatnya. Nah itu juga tidak begitu. Apalagi Propam juga ya bagian dari kepolisian juga. Korwas itu juga. Jadi sebenarnya kita harapkan dulunya ya tentu ada Kompolnas begitu, tapi sayangnya Kompolnas juga dikooptasi menurut saya ya, itu dikooptasi barangkali saya masuk dulu anggotanya dari dalam juga. Iya, masuk angin juga ternyata. Gimana Pak Marwara? Kalau melihat ini sebenarnya barangkali kita melihat dari sisi lain bahwa kepala kepolisian dan juga kepala kejaksaan itu adalah pejabat yang ditunjuk oleh presiden, ya kan? Presiden sebagai pimpinan eksekutif. Jadi biasanya kalau kita melihat di praktek negara lain, hal yang sama juga terjadi, tetapi juga mereka menyatakan dia independen dari kepentingan daripada seorang kepala presiden itu. Meskipun dia misalnya diangkat oleh seorang presiden itu sebagai pimpinan eksekutif. Oleh karena itu dalam rumusan untuk melakukan pekerjaan itu secara independen dan tidak diintervensi itu seharusnya memang meskipun sesuatu hal yang menyusul kemudian independensi seperti apa yang ada pada kepolisian dan kejaksaan dia sebagai bawahan langsung daripada presiden itu harus dirumuskan di dalam peraturan yang lebih lanjut sebenarnya. Nah oleh karena itu kalau kita melihat sekarang ini apakah memang kepolisian memiliki sesuatu keterkaitan kalau kita lihat dari seluruh masalah apa yang menjadi masalah Kapolri yang diangkat oleh presiden dan juga keperpihakan mereka pada waktu pemilu yang lalu kepada apa yang menjadi garis daripada presiden, maka kalau kita melihat sekarang itu sulitlah kita mengharapkan bahwa kepolisian bisa akan menunjukkan ijazah palsu dari seorang presiden yang mengangkat mereka kan. Nah oleh karena itu di sini masalahnya sekarang harus tekanan publik yang ada dan
Kalau kita lihat TAP MPR nomor 6 dulu mengatakan bahwa krisis Indonesia, dan itu masih berlaku. TAP MPR nomor 6 tahun 2001, krisis kita di Indonesia ini adalah karena memang etik yang merosot daripada apakah itu pejabat publik seluruhnya dan juga di pendidikan juga begitu. Oleh karena itu, untuk menjadi syarat ini kita harus kembalikan etik itu seperti apa di dalam setiap jabatan itu, termasuk presiden juga. Dia harus memiliki etik kenegarawanan yang tinggi untuk bisa membiarkan bahwa kebenaran itu harus dibuka. Kalau tidak, maka ada dugaan seluruh kebijakan politik yang dikeluarkan di masa lalu itu berdasarkan data-data yang tidak benar. Ini menjadi permasalahan besar bagi kita dan menjadi kembali kepada TAP MPR itu bahwa krisis yang kita alami sekarang karena merosotnya etik berbangsa dan bernegara, ataukah etik di bidang pendidikan termasuk UGM kan terlalu dia mencela-mencela, padahal saya bekas rektor kan. Dengan mudah saya bisa melihat itu, ini sebagai satu proses, ada nggak ijazah itu. Kalau itu terjadi demikian, kenapa tidak dibuka? Dan kedua, ada satu etik yang salah. Begitu seorang pejabat ikut di dalam pemilu, maka semua data-data dia itu terbuka kepada publik. Tidak ada rahasia itu. Soalnya dulu syaratnya tidak ada yang asli sih Pak, cuma legalisirannya aja. Ya, tapi sekarang itu bisa dibuka. Nah, belajar dari sini. Tidak mengatakan bahwa tidak boleh dibuka rahasia. Begitu masuk mendaftar bagi calon, dia menjadi milik publik yang boleh diteliti. Dan ini beberapa kesalahan paradigma menurut saya di dalam menilai ini. Sejak kasus ini menyeruak setahun terakhir ini, saya sekarang hati-hati sekali Pak Marwara dan Prof Jamin. Semua dokumen pendidikan saya, ijazah saya simpan baik-baik. Siapa tahu saya besok maju jadi calon presiden, aman itu. Aman. Kita rehat dulu sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di kesempatan segmen berikutnya, tentunya sesaat lagi. Doncast segera kembali, sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Kaiser alias DK. Saya masih berbincang hangat dengan Pak Marwara dan juga Prof Jamin. Dan sekarang saya mau masuk ke soal satu hal Pak Marwara yang baru pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, memberikan amnesti, abolisi. Ada beberapa kasus ya kalau Anda ikutin dari Tom Lembong, Hasto dan juga Dirut apa ASPD. Gimana Bapak lihatin? ASDP. Ya, kalau saya kira memang ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di sini. Pertama, yaitu itu adalah wewenang presiden, kan? Dia berhak menurut konstitusi. Tapi mungkin perlu ada suatu pertimbangan tentang timing, karena timing di dalam kerangka menjaga apa yang disebutkan pembagian kekuasaan negara dan suatu kondisi apa masing-masing ada terpisah satu sama lain meskipun ada check and balance melalui tadi kewenangan presiden itu. Dalam arti kalau misalnya kita mengatakan abolisi, kapan abolisi? Kapan amnesti dan lain sebagainya, itu membutuhkan timing. Yaitu biasanya itu kalau dia abolisi tentu sebelum masuk ke peradilan prosesnya kan, atau sebelum dilakukan penuntutan terakhir sebelum diputus hakim. Tetapi ini barangkali ada yang saling saya kurang tahu itu. Tentu saja ini menjadi masalah yang harus diberikan oleh Menteri Kehakiman tentunya terhadap Bapak Presiden kan. Tetapi kalau substansi it's okay. Nah, yang kedua barangkali juga dalam beberapa kasus yang menyangkut apa yang dikatakan ini BUMN dan juga sebagai PT, di mana langkah-langkah mengambil keputusan kebijakan itu di dalam melakukan katakanlah investasi, ada hal yang selama ini agak
ya jaranglah dipergunakan, tetapi kalau di dalam hukum bisnis di Amerika dan di negara maju itu menjadi suatu pertimbangan yang tidak dimasuki oleh masalah-masalah hukum, misalnya apa yang dikatakan business judgment rule. Jadi kalau misalnya dia sebagai pimpinan perusahaan yang merupakan suatu badan usaha yang mencari untung, tidak selalu dia akan beruntung dalam keputusan itu, bisa rugi. Namanya saja investasi bisnis, tidak ada jaminannya untung. Tetapi karena kriteria BUMN itu yang ada modal dari pemerintah masuk di sana, maka dikatakan dia merupakan bagian dari keuangan negara. Kalau rugi berarti dianggap korupsi. Dianggap kerugian negara, sehingga tanpa mempertimbangkan business judgment, penilaian yang harus diberikan diskresi kepada pimpinan itu. Setuju. Maka itu kalau diabaikan agak sulit. Satu hal yang pernah kita lihat itu, yaitu ketika Pertamina waktu itu menanam modal di Australia untuk ada satu konsorsium lah bahwa minyak di bawah tanah akan disedot, jumlahnya sekian, di uplifting. Tetapi kan bisa hilang itu jumlah minyak di dalam itu karena misalnya goncangan bumi, ya kan? Dia menjadi turun, sehingga dia tidak beruntung, rugi. Kemudian pimpinan perusahaan Pertamina itu dihukum. Dianggap korup. Dianggap korup karena merugikan. Tidak semua yang merugikan negara. Merugikan negara karena dia BUMN kan. Dia keuangan negara, modalnya itu dari APBN. Tetapi keputusan kebijakan ya sama dengan kita. Tadi tiba-tiba saya bikin misalnya es krim banyak, tiba-tiba hujan nggak laku, itu rugi juga kan. Itu bisnis judgment saya tidak bisa meramalkan cuaca kan. Sama dengan goncangan bumi begitu. Betul. Itulah barangkali yang dilihat oleh Bapak Presiden, dan saya setuju itu bahwa pimpinan ASDP mengambil kebijakan itu dia tentu mempertimbangkan berdasarkan hitungan-hitungan bisnis. Aspek bisnisnya Lama-lama kalau begitu tidak ada orang mau jadi direksi BUMN. Iya kan? Karena nanti kena kasus semua. Prof, bagaimana Anda lihat soal abolisi, amnesti dan lain-lainnya? Kalau kita lihat sepanjang tahun ini kan ada kasus Tom Lembong, Hasto dan juga mantan Dirut ASDP, Prof. Ya, saya kira ini presiden yang luar biasa ya. Dalam arti presiden sebelumnya kan paling dia memberikan amnesti ya pada pengampun. Amnesti itu biasa itu diberikan terkait dengan pengurangan hukuman maupun terkait dengan kejahatan politik. Ya, itu biasanya diberikan kepada amnesti kepada orang-orang tertentu ya. Tapi dalam konteks kasus yang menjadi viral ada karena ini kasus tipikor, tindak pidana korupsi begitu, tapi bernuansa politik. Nah, ini justru menjadi secara substansi, secara prosedural prosesnya benar, tetapi menjadikan orang itu tersangka karena dipengaruhi faktor politik. Itulah kira-kira yang menurut Presiden harus diselesaikan dengan jalur politik juga. Begitu. Nah, akhirnya dikeluarkanlah amnesti dan juga abolisi. Itu terkait dengan intervensi nggak, Prof? Saya kira tadi sudah Pak Muarro mengatakan itu kan hak prerogatif ya. Jadi memang difasilitasi oleh konstitusi begitu. Konstitusi kan memang memberikan. Coba masalah timing tadi saya setuju. Nah, terkait ini saya merasa presiden ini sudah mengerti dan memahami kalau sebenarnya proses peradilan itu ada yang nggak benar begitu ya. Kalau dia beranggapan proses peradilannya benar, buat apa dia mengeluarkan itu begitu? Justru dia ingin menyelamatkan orang ini dari proses peradilan yang nggak benar. Itulah yang mau diselamatkan begitu. Dan juga keinginan masyarakat terhadap itu gitu. Dan jadi menurut saya presiden ini sebenarnya dalam waktu orang yang tepat dalam masa waktu yang tepat gitu loh. Nah, tapi kalau dalam masa waktu proses peradilan kita benar, proses peradilan kita yang transparan dan jujur, saya kira nggak perlu ada presiden yang royal mengeluarkan amnesti, gerasi dan abolisi dan juga rehabilitasi begitu. Dan terkait dengan rehabilitasi, ini juga kepada Ibu Ira ya, SDP, Direktur SDP, itu memang benar-benar suatu hal yang baik menurut saya. Karena apa? Karena
korporasi BUMN ini, BUMN ataupun anak BUMN atau cucu BUMN itu harusnya diberi keleluasaan dalam pengelolaan ya, kecuali kalau mereka ada suap, ada gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan. Tapi kalau dalam konteks business judgment rule ya, itu diperbolehkan gitu. Namanya bisnis kan bisa saja rugi begitu ya. Jadi nggak selamanya BUMN itu harus untung. Kalau rugi impor kan sulit nanti bersaing dengan pihak swasta kalau begitu. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, menurut saya ini presiden yang mengeluarkan pada waktunya dalam situasi yang seperti ini memang cocok ya. Tapi kalau situasi normal, sistem peradilan kita bagus, ya harus beda lagi ya situasinya. Ya, jangan juga kan tiap saat ada kasus presiden harus turun tangan lah. Makanya dari hulu ke hilir harus dibenerin. Oke, Pak Marwarar, saya lompat ke MK. Kan presidensial threshold dihapuskan. Nah, ini terobosan atau sudah sembuh masuk anginnya atau gimana? Ya, saya kira memang di masa lalu kelihatan masih kokoh gitu atau kekeh gitu, dianggap bahwa presidential threshold itu merupakan suatu hal yang menguatkan apa yang dikatakan sistem presidensil dengan tidak terlalu banyak gangguan begitu. Yeah. Tetapi memang ketika pemilihan presiden dan pemilihan legislatif ditetapkan secara serentak, di mana presidensial threshold itu tidak bisa lagi kita katakan akan menetapkan suatu batasan tertentu untuk pemilu berikutnya, maka memang menjadi tidak lagi relevan itu. Dan yang kedua mungkin kalau di dalam pertimbangan pertimbangan MK terakhir ini, meskipun di pertimbangan sebelumnya dikatakan bahwa awalnya dikatakan itu merupakan open legal policy ketika di dalam pasal 6, pasal 7 tidak ditentukan threshold, tetapi dianggap diserahkan kepada pembuat undang-undang. Tetapi kemudian yang terakhir ini tentu sesudah serentak atau juga merupakan faktor yang dianggap menghambat suatu pasangan calon yang merupakan idealisme daripada pemilih, maka dikatakan itu bertentangan dengan semangat konstitusi. Seperti yang ditentukan itu tidak ditentukan di situ threshold. Kalau saya sih melihat, terlepas daripada kesulitan nanti kalau pasangan calon terlalu banyak, ya memang tidak ada dasarnya lagi untuk menetapkan threshold itu. Kalau kita lihat bahwa pemilihan itu dilakukan serentak kan. Ya, ukuran yang mana kita pakai, sama-sama. Jadi dia harus ada dulu kursi 20% atau suara nasional 25% sebagai ukuran. Ukurannya adalah hasil pemilu ini. Tapi karena serentak, yang mana mau dipakai kan? Itu dari sudut situ. Tetapi tentu saja bisa dikarang bahwa dipakai pemilu yang lalu. Itu yang menjadi persoalan besar. Tetapi kalau argumen yang diajukan para pemohon itu, yaitu generasi baru, pemilih baru yang baru mencapai atau memperoleh hak untuk memilih, dikesampingkan haknya dengan hal itu, sehingga diharapkan dibuka. Saya kira tidak ada masalah tentang itu. Tetapi dalam pelaksanaan, kalau misalnya sampai 20 calon presiden, itu kan bisa berapa partai politik? Partai politik ada. Meskipun dia belum memiliki, belum pernah mengikuti pemilu, tetapi bisa ikut pada saat itu, kemudian terus mengajukan calon. Kita bayangkan. Oleh karena itu sebenarnya ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika, satu partai itu memang satu, tetapi dia melalui satu mekanisme yang demokratis, yaitu calon-calon dari mereka itu disaring dulu di dalam konvensi partai. Saya kira memang harus bisa dicari jalan itu, tetapi saya belum bisa membayangkan nanti kalau misalnya ada 10 pasangan calon yang kemudian gambar kartu pemilunya seperti apa besarnya begitu ya. Nah, itu yang hambatan itu barangkali soal teknis saja. Substansi saya kira saya sependapat aja. Oh, ini penting buat saya karena kan saya rencana nanti ada keinginan mau maju jadi capres. Prof Jamin, produk MK itu kan sebenarnya produk hukum dan juga produk politik.
Iya kan? Irisannya itu kan sangat, menurut saya ya sangat tajam lah gitu. Apa yang harus Anda sampaikan kepada pelaku di dunia hukum dan juga di politik ini agar yang harus jadi panglima itu kan sebenarnya hukum meski melalui proses politik. Bagaimana Anda melihatnya, Prof? Ya, prinsipnya sebelum menjadi aturan hukum, politik boleh bermanuver apapun ya, terserah asalkan sesuai dengan aturan. Tapi kalau sudah jadi aturan hukum, yang membuat hukum itu juga, yang politik juga harus tunduk. Jangan dia merasa lebih kebal begitu. Nah, proses pengujian, nah kita kan beda, Pak Marwar paham benar itu ya. Proses pengujian kita kan setelah adanya putusan, undang-undangnya jadi baru diuji. Padahal menurut saya ya, mungkin juga teman-teman dan juga sepaham, itu sebenarnya diujinya sebelum dijadi undang-undang begitu ya, melalui mekanisme pengujian begitu. Nah, karena kan sekarang yang berwenang kalau kita inisiatif daripada presiden atau usulan daripada DPR begitu. Nah, ini kan mereka berdua, bagaimana keadaan sekarang ini di mana presiden yang notabene hampir seluruhnya anggota legislatif dari presiden yang mendukung, apalagi koalisi. Nah, ini udah paduan suara lah artinya kan, udah paduan suara. Nah, jadi produk-produk ini ya menurut saya prinsipnya hukum sebagai panglima harus dipatuhi ya. Dan kalau sudah jadi aturan hukum, jangan berpolitik begitu. Kalau rusak nanti kalau sudah aturan hukum tidak dipatuhi, lebih mengutamakan penyelesaian politik bukan penyelesaian hukum. Sampai kapanpun kita tidak pernah taat kepada aturan hukum begitu, Mas. Ya, siap. Oke, Prof. Jamin dan Pak Marwarar, ini kan sebentar lagi nih dalam hitungan hari kita akan meninggalkan tahun 2025. Saya minta Anda berdua setidaknya memberikan secerca harapan lah bagi masyarakat khususnya dari sektor hukum dan penegakan hukum kita. Prof, apa yang bisa Anda sampaikan di 2026 soal hukum di tanah air kita? Ya, saya masih sangat concern terhadap kepolisian ya. Jadi menurut saya ada reformasi kepolisian yang menyeluruh, mulai dari rekrutmen kepolisian dan bersih-bersih di dalam instansi kepolisian. Demikian juga di kejaksaan dan di pengadilan begitu. Jadi itu garda terdepan dalam memperbaiki suatu bangsa untuk taat kepada hukum. Siapapun pemimpinnya, apakah itu presiden, gubernur, wali kota, kalau sudah aturan hukumnya sudah baik dan benar, mereka akan terikut ya, mempengaruhi bagaimana mereka memimpin sesuai dengan aturan hukum yang benar. Jadi kita harus taat aturan hukum ya, dan punya hati melayani untuk masyarakat ya, jangan untuk kroni-kroninya atau melipat gandakan hartanya untuk 7 keturunan, jangan dong ya. Kita perlu memperbaiki bangsa ini supaya sejahtera. Jadi tujuan utama adalah mensejahterakan rakyat. Jabatan, pangkat, apapun yang dimiliki itu jangan digunakan untuk disalahgunakan untuk memperkaya diri, tapi digunakan untuk melayani begitu. Jadi punya hati. Makanya saya katakan kenapa negara-negara bisa maju, bisa berkembang, tapi mereka masih taat dan masih patuh terhadap contohnya melayani begitu ya, sebagai pelayan masyarakat gitu. Jadi jangan jabatan dan seragam itu digunakan untuk menakut-nakuti, jangan seragam itu digunakan untuk mengintimidasi atau menjadinya lebih berkuasa dari rakyatnya. Padahal kayak sendiri kan yang memberikan contohnya pajak ya untuk gaji dan segala macam untuk membiayai negara ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, janganlah ya kiranya para pengusaha ya, supaya mereka juga lebih baik ke depannya ya, jangan memanfaatkan hukum yang ada untuk ya melegalisasi suatu perbuatan yang salah yang mereka lakukan. Jadi pengusaha juga harus punya motivasi untuk kebaikan masyarakat. Keuntungan silakan, tapi juga pelayanan terhadap masyarakat harus juga dipikirkan. Jadi kekayaan yang mereka dapatkan dari usaha mereka menjadi kaya juga harusnya sebagian juga didistribusikan kepada masyarakat. Oke, siap. Pak Marwarar, hukum di tahun 2026. Ya, saya kira kalau saya melihatnya bahwa seluruh
perbaikan dan reformasi apapun yang dilakukan itu, kalau saya bermuara kepada kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan itu. Karena dia pada pintu terakhir itu akan menjadi tempat mengadu, sehingga kalau saya melihat perkembangan yang terjadi sampai saat ini, maka konsolidasi, reformasi, dan restrukturisasi perlu dilakukan di kalangan kekuasaan kehakiman, terutama Mahkamah Agung. Kalau kita melihat sekarang apa yang dikatakan suatu putusan yang berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Indonesia, beberapa modernisasi yang dilakukan Mahkamah Agung menyebabkan bacaan atau pembacaan putusan yang membacakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak terjadi lagi karena putusan itu langsung diupload pada e-court, sehingga tidak ada pembacaan tentang itu. Padahal itu adalah suatu pengawasan tersendiri. Nah, kalau kita melihat sekarang apa yang saya katakan konsolidasi, bahwa reformasi dan konsolidasi itu, bahwa sepertinya kekuasaan kehakiman kita merasa dia dalam satu konteks doktrin konstitusi yang independen, seolah-olah dia tidak memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas itu seharusnya adalah merupakan suatu kunci bahwa bisa diminta pertanggungjawaban daripada hakim yang telah memutus itu, dan kita bisa teliti tanpa mengganggu independensinya. Karena independensi itu sebenarnya adalah bagaimana membebaskan hakim itu dari tekanan, pengaruh, terutama suap, untuk bisa imparsial atau netral. Inilah syarat untuk bisa memutus secara adil kalau dia berdiri di tengah. Dan itu bisa kita teliti melalui apa yang dikatakan legal audit terhadap putusan Mahkamah Agung atau putusan peradilan tanpa menyentuh, tanpa memanggil hakimnya. Legal audit itu akan melihat apakah memang hakim taat untuk bersikap imparsial, dan yang dikatakan kalau di dalam proses juga dia independen, imparsial, dalam putusan harus nampak bahwa dia juga tidak memihak dengan melihat atau membuat matriks di dalam pertimbangannya, bagaimana dia menganalisis dan mempertimbangkan argumen, dalil, dan bukti daripada satu pihak dibandingkan dengan yang lain. Inilah barangkali kalau keprihatinan saya menjadi kata kunci untuk melihat ke depan, bahwa akuntabilitas hakim tidak harusnya terjadi seperti sekarang, sehingga yang kita harapkan dulu dalam reformasi Komisi Judisial menjadi suatu pengawasan eksternal dalam arti ini, sekarang tidak ada yang terjadi karena dalam peraturan bersama atau keputusan bersama Mahkamah Agung, Komisi Judisial, mereka ada pembatasan yang kedua juga. Menurut saya sampai sekarang Komisi Judisial belum memiliki satu konsep yang utuh berdasarkan kode etik yang terjadi, bagaimana sebenarnya melihat kinerja daripada Mahkamah Agung tanpa mengganggu independensinya. Itu menjadi cita-cita kita sebenarnya. Dan kalau di hulu juga tidak terlalu necis, tapi kalau ini terjadi bisa necis, bisa kita kembalikan hak-hak dan dijamin hak-hak pencari keadilan. Baik, cita-cita Anda Pak sama dengan cita-cita saya dan kita semua. Artinya menyambut 2026 masih ada harapan. Tinggal kita kawal sama-sama ya. Oke, Pak Marwarar terima kasih sudah bersama kami. Prof Jamin, terima kasih Prof. Terima kasih, sampai Bang Doni, berjumpa lagi. Terima kasih. Sehat-sehat selalu buat Prof dan juga Pak Marwarar ya. Sehat semuanya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Downcast. Tentunya bersama saya Doni The Cater. Sampai jumpa di episode yang akan datang.